Perkenalkan, saya Lintang Ketara dari perusahaan Simplet. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih Slimplet itu. Tentu saja, saya tidak sendirian, saya bersama teman saya, yaitu Rifana Ayu Lintang dan Sadina Dwi Ananta yang bersama-sama dalam berjuang membangun perusahaan Slimplet ini. Oke, selanjutnya mari masuk ke pembahasan. Nah, Slimplet hadir untuk menjawab kebutuhan banyak orang yang ingin menjalani pola makan sehat, namun seringkali kesulitan menemukan makanan yang enak, praktis, dan tetap bergizi. Kami memahami bahwa makanan sehat sering terasa hambar atau membosankan, sehingga Slimplet menawarkan solusi yang berbeda. Nah, kemudian mari kita lihat lebih dalam, akar masalahnya adalah keinginan untuk hidup sehat yang terhalang oleh rasa makanan yang kurang enak. Target utama kami yaitu individu berusia 15 hingga 35 tahun yang sadar tentang kesehatan. Alternatif seperti memasak sendiri atau memesan online memang ada, tapi seringkali tidak praktis, kurang lezat, dan biayanya yang cukup mahal. Kami juga menargetkan atlet sebagai segmen sekunder. Kebutuhan mereka adalah mendapatkan makanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh, mendukung pertumbuhan optimal, dan meningkatkan performa aktivitas sehari-hari. Dari validasi kami terhadap 20 responden, 75% diantaranya merasa masalah ini sangat relevan. Slimplet menawarkan layanan profesional melalui gerai retail dan pengiriman online. Kami menyediakan paket makanan sehat siap saji dengan menu bervariasi dan menggunakan bahan alami tanpa pengawet. Kami juga menawarkan layanan konsultasi gizi serta sistem pemesanan online yang mudah diakses. Keunggulan kami terletak pada teknik pengolahan khusus yang mempertahankan cita rasa tanpa mengurangi nilai gizi. Kemudian, cara kerja Simplet sangat sederhana. Dengan pelanggan mendaftar, kemudian membeli paket diet, melakukan personalisasi menu, kemudian memesan, membayar, dan terakhir, makanan akan dikirim langsung ke rumah. Simplet memberikan manfaat fungsional berupa kemudahan menjalani diet sehat tanpa harus repot memasak. Selain itu ada manfaat emosional yaitu rasa puas, percaya diri, dan motivasi untuk menjalani pola hidup sehat. Berdasarkan tren industri saat ini teknologi e-commerce berkembang pesat dan mendukung kemudahan pemesanan makanan sehat. Kesadaran akan hidup sehat juga semakin meningkat, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Namun, kami juga menyadari tentang seperti persaingan digital yang ketat, inflasi bahan baku, dan maraknya tren diet ekstrim yang perlu diantisipasi. Industri makan sehat global saat ini bernilai sekitar 1,1 triliun dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan 8 hingga 10% per tahun. Di Indonesia sendiri pertumbuhannya sekitar 6 hingga 8%. Total market size Simplet diperkirakan sebesar 672 triliun rupiah per tahun dengan target 56 juta pelanggan potensial. Walaupun peluangnya besar, kami tetap memperhatikan tantangan seperti persaingan ketat dan perubahan tren diet. Usaha kami berfokus pada penyediaan makanan diet sehat dengan harga Rp62.000 per porsi melalui layanan catering berbasis langganan. Untuk mengkomunikasikan konsep produk, kami membuat prototipe berupa poster visual menggunakan platform desain Canva dan mendistribusikannya ke media sosial berupa Instagram. Poster ini menampilkan informasi diet sehat dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan visual yang menggugah selera. Berdasarkan validasi dari pengguna, kami mendapat respon positif terhadap desain poster, tampilan makanan yang menarik, ukuran porsi besar, serta harga yang dinilai sesuai. Namun, ada beberapa masukan terkait kurang jelasnya informasi gizi, sehingga kami memutuskan untuk menambahkan rincian nutrisi dalam materi promosi berikutnya. Keputusan utama setelah validasi adalah tetap menjalankan konsep awal dengan sedikit penyesuaian pada variasi menu, kemasan, dan sistem pengantaran untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam strategi positioning, kami menempatkan fokus pada dua kriteria utama yang dipilih pelanggan, yaitu kandungan kalori sebagai sumbu X dan kelezatan rasa sebagai sumbu Y. Ini mencerminkan keseimbangan yang penting dalam industri makanan diet antara manfaat kesehatan dan kepuasan konsumen. Dari sisi peluang pasar, kami menghitung bahwa total addressable market atau TAM kami mencapai 672 triliun per tahun dengan serviceable addressable market atau SAM sebesar 20,16 triliun per tahun. Dan serviceable obtainable market atau SOM yang lebih realistis sekitar 600 miliar per tahun.
dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun. Target utama kami adalah individu yang berusia 15 hingga 35 tahun yang ingin hidup sehat. Sementara target sekunder kami yaitu para atlet yang memerlukan asupan protein tinggi dan nutrisi yang seimbang. Model pendapatan yang kami gunakan adalah subscription model atau model pelanggan, di mana pelanggan dapat menikmati makanan sehat setiap hari dengan membayar 1,860.000 untuk paket langganan 30 hari. Strategi harga ini dihitung berdasarkan markup sebesar 25% dari total biaya bahan baku. Melalui kombinasi konsep produk yang kuat, validasi pelanggan yang positif, strategi pasar yang terarah, dan perencanaan keuangan yang realistis, kami optimis bahwa usaha makanan diet sehat ini akan berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat modern. Pada video ini, saya akan memaparkan rangkuman mengenai strategi go-to-market, komposisi tim pendiri, penilaian kelayakan usaha, serta rencana kerja 12 bulan ke depan. Pertama, kami telah menganalisis pendekatan go-to-market dari para pesaing. Pesaing pertama aktif menggunakan influencer, sementara pesaing kedua lebih kuat dalam iklan radio dan promosi offline lokal. Strategi kami adalah menggunakan berbagai kanal digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menarik minat dan prospek baru. Selain itu juga, kami memanfaatkan pendekatan fisik seperti berpartisipasi dalam bazar, menyebarkan brosur dan spanduk, bekerja sama dengan toko lokal, serta menghadiri event komunitas. Target utama kami adalah meningkatkan pendapatan, menambah jumlah prospek, menurunkan biaya per prospek, serta meningkatkan jumlah pengikut media sosial. Kami juga bekerja sama dengan influencer lokal, media Lampung, UMKM, komunitas, dan key opinion leader untuk memperluas jangkauan. Dalam menjaga pengalaman pelanggan, kami secara rutin melakukan evaluasi melalui Google Form dan survei Net Promoter Score. Untuk proses menarik minat dan mengumpulkan prospek, kami fokus pada dua pendekatan. Secara digital, kami memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook, SEO email marketing, dan Google. Sedangkan secara fisik, kami tetap aktif melalui bazar, brosur, spanduk, kerjasama dengan toko lokal, dan event komunitas. Tim pendiri kami terdiri dari 3 orang dengan keahlian yang saling melengkapi. Pertama, Sadina Dwi Ananta selaku Chief Executive Officer, memiliki keahlian dalam memimpin tim, mengelola inovasi produk, dan manajemen risiko. Kedua, Rifana Lintang yang fokus pada bidang marketing, ahli dalam membuat konten, mengelola kampanye iklan, dan menganalisis data pemasaran. Ketiga, Lintang Lokatara, bertanggung jawab dalam bidang keuangan, memiliki kemampuan analisis keuangan, perencanaan, dan penganggaran. Kombinasi keahlian ini memperkuat fondasi usaha kami. Dalam penilaian kelayakan usaha, kami memperoleh skor 85 yang menunjukkan kesiapan bisnis kami. Kekuatan utama kami terletak pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pasar, terutama generasi muda yang ingin hidup sehat secara praktis dan terjangkau. Produk yang kami tawarkan variatif, bergizi, serta didukung oleh strategi pemasaran digital yang tepat sasaran. Kami juga aktif membangun hubungan dengan komunitas dan influencer lokal, namun terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti efisiensi operasional, pengendalian biaya, penguatan sistem logistik, serta perluasan jangkauan pemasaran offline. Untuk rencana kerja 12 bulan ke depan, kami membaginya menjadi 4 kuartal. Pada kuartal pertama, kami akan melakukan riset pasar mendalam, uji coba produk kepada pelanggan awal, validasi menu, membangun identitas merek, serta menyiapkan platform digital untuk operasional dan pemasaran. Kuartal kedua difokuskan pada peluncuran layanan resmi, akuisisi pelanggan aktif, pelaksanaan kampanye digital, evaluasi respon pasar, dan penguatan kemitraan lokal. Di kuartal ketiga, kami akan meningkatkan kapasitas produksi, mengoptimalkan sistem logistik, menyesuaikan harga berdasarkan evaluasi, memperluas pasar ke kota sekitar, serta mulai melakukan analisis data pelanggan untuk meningkatkan layanan. Akhirnya, pada kuartal keempat, kami akan meluncurkan fitur langganan otomatis, program loyalitas pelanggan, ekspansi kecil, serta melakukan evaluasi performa tahunan dan perencanaan strategi untuk tahun berikutnya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.